Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Al-Wafaf dengan NIM 118705014. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah saya buat dalam membuat aplikasi audio and image compression. Ini adalah aplikasi GUI yang dibangun menggunakan PySide 6, sebuah pengingetan Python untuk framework aplikasi Qt. Memiliki dua jendela utama dan jendela pemrosesan gambar. Jendela utama memiliki dua tombol, yaitu pemrosesan gambar dan pemrosesan audio. Tombol image processing membuka jendela pemrosesan gambar yang memungkinkan penggunanya itu bisa memilih file gambar, mengubah ukuran, dan menampilkan gambar yang telah diubah ukurannya. Baik, dimulai dari baris 1 sampai baris 10. Ini tuh mengimpor modul. Dimulai dari mengimpor modul. Untuk modul PySide 6.qt core itu ini tuh fungsionalitas inti dari Qt, framework Qt, seperti penanganan event dan trading. Lalu untuk import OS, ini fungsi khusus sistem operasi digunakan untuk manipulasi jalur file. Lalu import SYS, fungsi khusus sistem digunakan untuk keluar dari aplikasi. Lalu ada import random, ini tidak digunakan dalam code ya. Lalu ada CV2, perpustakaan OpenCV digunakan untuk pemrosesan gambar. Lalu ada Fatlib, ini digunakan buat untuk bekerja dengan jalur file. Lalu ada PySide 6.qt widgets, ini tuh widget GUI seperti tombol, label, sampai jendela. Di sini ada 4 kelas, yaitu kelas before resize image window, kelas resize image window, image processing window, dan ada class window. Untuk before resizing image window dan resize image window, ini tuh kelas kosong, nggak digunain. Image processing window ini subkelas dari QMain window ya, yang mempresentasikan jendela pemrosesan gambar. Window adalah subkelas dari QMain window yang mempresentasikan jendela utama. Kode ini mendefinisikan jendela GUI untuk pemrosesan gambar dengan menggunakan PKT5. Memiliki beberapa komponen, yaitu ada tombol, bidang text, label, terus tombol disable or enable, button, check, folder, resize image, dan open file. Untuk ini, baris ini tuh mendefinisikan kelas baru, yaitu image processing window, yang diwarisi dari QMain window untuk membuat jendela utama. Lalu ada init self, def init self. Ini tuh metode khusus dalam Python yang dipanggil ketika sebuah objek dibuat. Dalam kasus ini tuh metode ini menganalisa objek image processing window. Panggilan super init memastikan bahwa konstruktor QMain window itu dipanggil yang mengatur infrastruktur jendela dasar. Lalu ada window title and geometry. Ini tuh yang set window. Nah ini. Kedua baris ini mengatur judul jendela ke image processing dan menentukan geometri jendela, posisi atau ukuran. Metode set geometri mengambil 4 argumen, yaitu koordinat X dan Y untuk sudut kiri atas dan nilai lebar tinggi untuk ukuran jendela. Window title sama set geometri. Lalu ada button choose file. Nah ini. Kode ini tuh membuat objek push button dengan teks pilih file, choose file. Metode set geometri memposisikan tombol pada 100-100 dengan ukuran 130 x 30 pixel. Ntar sinyal yang diklik terhubung ke metode open file yang akan dipanggil ketika tombol diklik. Lalu ada image width and height. Nah ini.
3 ini. Baris-baris ini tuh membuat dua objek QLine Edit. QLine Edit untuk memasukkan lebar dan tinggi gambar yang diubah ukurannya. Metode set placeholder text mengatur teks yang muncul di bidang saat kosong. Sinyal text change terhubung ke metode disable or enable button yang akan dipanggil setiap kali teks di salah satu bidang berubah. Lalu ada validators buat width and height. Nah ini. Kode ini tuh tiga baris ini. Kode ini tuh membuat objek QINT validator yang memastikan bahwa hanya nilai bilangan bulat yang dapat dimasukkan ke dalam bidang lebar dan tinggi. Lalu ada resize image button 4 ini. Membuat objek Q push button dengan teks ubah ukuran gambar atau resize image. Metode set gambar itu memposisikan tombol pada 100, 300 dengan ukuran 130 x 30 pixel. Saat diklik terhubung ke metode resize image yang akan dipanggil ketika tombol diklik. Awalnya tombol dinonaktifkan atau false dan dinonaktifkan dengan menggunakan set enable false. Lalu ada label, mulai dari sini. Baris-baris ini tuh membuat objek QLabel yang digunakan buat nampilin teks atau gambar. Metode ini tuh memposisikan setiap label pada lokasi tertentu pada suatu jendela. Metode set text itu tuh mengatur teks yang ditampilkan oleh setiap label. Lalu ada disable or enable button. Yang ini tuh digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tombol resize image button berdasarkan kondisi tertentu. Kondisinya tuh ada self image. Jika self image ini tuh tidak kosong dan self image hedge buttonnya tuh nggak kosong juga. Jika semua kondisi itu benar, tombol diaktifkan. Jika tidak, tombol tersebut dinonaktifkan. Metode ini tuh menghapus text label. Lalu ada check folder. Ini tuh memeriksa apakah dua folder upload dan resize image ada dalam directory kerja, ada dalam directory. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, metode ini akan membuat folder tersebut menggunakan fungsi os.mkdir. Lalu ada resize image. Nah, metode ini tuh untuk mengubah gambar ukuran, yaitu memanggil metode check folder untuk memastikan folder yang diperlukan sudah ada. Yang ini. Lalu membaca gambar melalui menggunakan OpenCV. Terus mengekstrak nama dan ekstensi gambar dari jalur file. Membuat nama file dan membuat nama file baru untuk gambar yang diubah ukurannya dengan menambahkan resize pada nama aslinya. Lalu mencetak gambar asli di folder unggahan dan mengubah ukuran gambar menggunakan OpenCV .resize dengan dimensi yang ditentukan dengan self image width and height. Lalu menyimpan gambar yang diubah ukurannya dalam folder resize image dan memperbarui teks label image resize untuk mengindikasikan bahwa gambar telah diubah ukurannya. Lalu open file. Metode ini tuh untuk membuka dialog file bagi pengguna untuk memilih file gambar. Yang dilakukan itu menghapus teks label
gambar yang diubah ukurannya, lalu membuat objek QFile dialog, directory awalnya dari CImage, mode file hanya file yang ada, filter nama, nah ini name filter, hanya menampilkan file PNG sama JPG, lalu mencetak file, menjalankan dialog file, mencetak file yang dipilih ke konsol, lalu mengatur mode tampilan dialog file ke mode daftar, mencoba jika tidak ada file yang dipilih, pengecualian indeks error akan ditangkap dan diabaikan. Lalu ada kelas terakhir yaitu kelas window. Ini tuh mendefinisikan bahwa kelas window ini diwarisi dari QMain window yang merupakan bagian dari pustaka PyQt5. Kelas window merepresentasikan sebuah jendela antarmuka pengguna grafis atau GUI dengan dua tombol. Nah, metode init adalah constructor kelas window. Metode ini menginisialisasikan jendela dengan sebuah judul, mengatur geometri, posisi dan ukuran. Nah ini, dan membuat dua tombol. Lalu label dibuat dengan teks image processing. Nah ini. Dan diposisikan pada ini tombol pada 100 100 dan 130 kali 30 pixel. Ntar saat diklik itu dari masing-masing tombol dihubungkan ke metode Open Image Processing Window. Ini berarti apabila salah satu tombol diklik, metode ini akan dipanggil. Metode Open Image Processing Window menampilkan jendela kedua yang merupakan instance dari kelas Image Processing Window. Jendela ini dibuat ketika objek window diinisialisasi, tetapi tidak ditampilkan sampai salah satu tombol diklik. Terakhir, metode self.show dipanggil untuk menampilkan jendela utama. Lalu kode ini ditulis yang terakhir dari 140 sampai 146 ditulis untuk membuat aplikasi GUI menggunakan kerangka kerja framework Qt. Untuk if name sama dengan main, ini adalah klausa pelindung yang memastikan kode dalam blok ini hanya dieksekusi ketika skrip dijalankan secara langsung, yaitu bukan ketika diimpor sebagai modul dalam skrip lain. Lalu ada app, QApplication, ss.argv. Baris ini tuh membuat sebuah instance dari QApplication yang merupakan objek aplikasi utama dalam Qt parameter. Lalu scs.rgv ini daftar argumen baris perintah yang diteruskan ke script. QApplication bertanggung jawab untuk menginisialisasikan framework Qt dan mengelola event loop aplikasi. Lalu ada window sama dengan window dalam kurung. Baris ini tuh membuat sebuah instance dari kelas window yang memungkinkan besar merupakan kelas khusus yang mewarisi dari QMain window atau QWidget. Objek ini merepresentasikan jendela utama aplikasi. Lalu ada sysexit app.xh. Baris ini memulai perulangan kejadian aplikasi menggunakan metode xh dari QApplication. Metode xh menjalankan perulangan kejadian aplikasi yang proses kejadian seperti input pengguna, permintaan jaringan, dan kejadian timer. Fungsi sys.exit ini digunakan untuk keluar dari aplikasi ketika event loop selesai. Mari kita lihat jalankan aplikasinya. Mohon bersabar, mohon maaf karena laptopnya agak mungkin untuk lebih selengkapnya sudah dilampirkan juga bentuk aplikasinya, jadi mungkin bisa dicoba nanti di sana. Dan mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf jika penjelasannya kurang mengenakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.